Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi dan juga anak. Di mana di sini yang pertama saya akan melakukan persiapan dan juga kebersihan. Oke, baik. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dengan Dr. Angela menjaga poli pada pagi hari ini. Kalau bertanya ibu siapa? Oke, baik Bu. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan neurologis pada bayi ibu, di mana di sini akan bertujuan untuk mengecek apakah ada abnormalitas ataupun gangguan pada sistem-sistem syaraf pada anak ibu. Dimana nanti itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman Bu pada anak ibu. Apakah ibu bersedia? Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan alami terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan observasi pada bayi terlebih dahulu. Di sini saya akan menilai dari tingkat kesadaran pada bayi dan juga menilai dari penampilan dan juga posturnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Saya akan mengobservasi dari bentuk kepala bayi, lalu dan membandingkan dengan orang tua dan juga keluarga pada bayi. Lalu saya akan mengukur lingkar kepala dengan menyimpulkannya. Dimana pada bayi di sini tampak normal dengan ukuran kepalanya itu 35 mm. Lalu di sini saya juga akan melakukan palpasi pada fontanel mayor dan juga minornya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada anak. Saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas superior. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon otot bisebrakii pada kedua lengan kanan dan juga kirinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tonus dan juga refleks tendon ekstremitas inferior dengan melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks ini pada tendon Achilles ataupun patella. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan neuromuskular pada bayi dengan pemeriksaan respons kontraksi, di mana bayi ditidurkan dalam posisi supinasi. Kemudian pemeriksa akan memegang kedua tangan bayi dan pergelangan tangan dan juga pelan anak ditarik sampai pada posisi duduk. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan suspensi ventral. Bayi akan ditidurkan dalam posisi pronasi dan akan telapak tangan pemeriksa menyangga badan bayi pada daerah dada. Lalu di sini untuk pemeriksaan refleks patologis, yang pertama adalah refleks Babinski. Saya akan menggores sisi plantar kaki dengan jarum tumpul palu refleks. Dari sepanjang tumit, sepanjang kurva lateral hingga ke metatarsal pars. Dan positif bila ekstensi ibu jari kaki dan menggerakkan seperti kipas dari jari kaki lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melihat dari refleks primitifnya, refleks Moro. Saya akan menjatuhkan bayi secara mendadak pada suhu 10-15 derajat dan positif jika terdapat refleks berupa ekstensi tubuh dan abduksi ekstensi lengan dan juga tangan yang terbuka diikuti dengan fleksi dan juga abduksi lengan. Gerakan tungkai bukan merupakan bagian yang khas untuk refleks Moro. Oke, lalu untuk refleks isap saya akan mengusap bibir bayi. Dan usapan pada pipi menghasilkan refleks mencucu berupa gerakan mulut ke arah yang distimulus. Selanjutnya di sini untuk tonik lehernya sendiri saya akan dibangkitkan dengan membelokkan kepala bayi yang berbaring telentang secara cepat ke satu sisi berupa ekstensi lengan dan tungkai
pada sisi kemana wajah diputar dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan. Selanjutnya di sini saya akan melihat dari refleks kedraulnya dengan melakukan perangsangan pada telapak kaki bayi dengan jarum tumpul palu refleks, dan akan terjadi fleksi tungkai yang dirangsang, dan kadang itu diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks meluruskan leher, di mana rotasi badan searah putaran kepala pada anak yang terlentang. Lalu di sini saya akan melakukan refleks genggaman. Saya akan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan bayi dan juga kakinya, dan positif jika ada gerakan menggenggam. Selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks landau, mengangkat anak dalam posisi tengkurap dan tangan pemeriksanya itu berada di bawah perut. Dan normal jika terdapat ekstensi pada kepala, badan, dan juga panggul, dan fleksi badan dan panggul timbul bila kepalanya difleksikan. Oke. Selanjutnya di sini untuk refleks parasut, bayi ditopang pada posisi tengkurap, mendarat dijatuhkan, serupa akan terjun dalam jarak pendek, dan refleks akan dinyatakan positif bila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan refleks menapak. Bayi ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar. Selanjutnya untuk refleks meningial takuk kuduk, tangan saya akan ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring terlantar dan menekuk kepala bayi. Usahakan agar kepalanya menyentuh dada. Oke. Lalu di sini untuk kerniksanya dalam keadaan berbaring, salah satu bayi akan difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat, dan untuk ke bawah diekstensikan pada persendian lutut, dilakukan sampai membentuk sudut 135 derajat. Lalu untuk Borsinski satunya itu tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang berbaring, tekuk kepala sampai dagu seperti pada kakak kuduk tadi. Yang satu lagi ditempatkan di dada mencegah diangkatnya badan. Dimana di sini positif jika terdapat fleksi pada kedua tungkai. Dan selanjutnya untuk Borsinski 2 itu atau Borsinski contralateral right sign, di sini pada pasien yang sedang baring, satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, dengan tungkai yang satunya lagi berada dalam keadaan ekstensi atau lurus. Sebelumnya tadi untuk refleks meningial yang perneksan itu penderita bayinya dalam keadaan berbaring, satu kepalanya akan difleksikan sampai membuat sudut 30 derajat, dan tungkainya itu akan diekstensikan dengan sudut 130 derajat seperti ini, 135 derajat. Oke, lanjut. Dimana untuk interpretasi dari Borsinski 2 itu jika itu akan positif jika tungkai satunya itu ikut pula terfleksi. Lalu selanjutnya adalah Borsinski 3, di mana di sini saya akan menekan dari os sigmomaticumnya, di mana di sini akan positif jika terjadi fleksi involuntar pada ekstremitas superior atau lengan tangannya itu akan terjadi fleksi. Lalu selanjutnya untuk Borsinski 4-nya di sini saya akan menekan dari simplicis os pubis, di mana dia akan positif bila terjadi fleksi involuntar ekstremitas dari inferiornya. Untuk pemeriksaan dari neurologis pada bayi dan anaknya sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya.